Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Via Florensina Beban 22A. Di sini kita akan membahas apresiasi prosa fiksi tentang Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Penjelasan pertama, kita akan membahas pengertian dari sastra Angkatan Jepang. Karya sastra pada Angkatan Jepang diwarisi angkatan bersenjata pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam kenyataan dan kritis. Pada zaman penjajahan Jepang, banyak orang yang menulis sajak dan cerpen. Demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis, mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut agar orang bekerja serba cepat dan singkat. Yang selanjutnya yaitu corak karya sastra Angkatan Jepang. Beberapa corak karya pada masa Angkatan Jepang, yang pertama mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagah-beranian tentara Indonesia melawan musuh. Yang kedua, keraguan-raguan dan kesulitan menghadapi keadaan tak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam, dan berontak. Yang keempat, pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Yang kelima, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Yang keenam, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. Yang ketujuh, lukisan sederhana dan mengena yang mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh penduduk Jepang. Yang terakhir yaitu simbolik, yaitu lambang atau lukisan mengenai sikap, tingkah laku atau kehidupan dengan mencerminkan keadaan hewan atau tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tokoh sastra Angkatan Jepang. Yang pertama yaitu Rosihan Anwar. Pada masa Jepang menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda refleksi atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang kedua yaitu M.S. Asar, yang pada zaman Jepang menulis beberapa buah sajak menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bunglon. Yang ketiga yaitu Maria Amin, penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya Tengoklah Dunia Sana. Selanjutnya yaitu Nur Jamsu, pada masa Jepang menulis sejumlah sajak yang melukiskan hati yang diamuk remaja. Pada masa sesudah perang ia menulis cerpen antara lain yang berjudul Terawang yang dimuat dalam majalah Gema Suasana tahun 1948. Tokoh selanjutnya yaitu Amal Hamzah, mulai menulis pada masa Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalistis. Juga dalam sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat ketara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Tokoh selanjutnya yaitu Idrus. Idrus pada masa Jepang menulis beberapa buah drama, diantaranya Kejahatan Membalas Dendam, yang melukiskan perjuangan pengarang muda menghadapi pengarang kolot dengan kemenangan di pihak pengarang muda. Meskipun pengarang kolot ingin memakai guna-guna segala. Yang berikutnya itu Usmar Ismail pada masa Jepang menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang berjudul Mutiara dari Nusa Laut. Berikutnya kita akan membahas sastra Angkatan 45. Pengertian dari Angkatan Sastra 45 yaitu istilah Angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Penulisan karya Angkatan 45 mulai ditulis dengan bahasa Indonesia. Ada pengaruh politik yang kuat karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 1945. Berikutnya yaitu ciri-ciri karya sastra Angkatan 45. Ciri yang pertama yaitu bentuknya bebas.
tidak terikat kaidah kebahasaan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Yang ketiga, lebih ekspresif. Yang keempat, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Yang kelima, mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. Yang keenam, sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka tinggi. Yang ketujuh, karya sastra dari bentuk puisi mendominasi angkatan ini, maka karya-karyanya menggunakan penghematan kata. Yang selanjutnya itu mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintah yang sewenang-wenang. Selanjutnya tokoh-tokoh sastra angkatan 45. Tokoh yang pertama yaitu Chairil Anwar, selanjutnya Asrul Sani, Rifai Apin, Usmar Ismail, Idrus Ida Nasution, Utuytang Sontani, Balfas J.E.Tu Tengkeng, Pramudia Anantatoer. Salah satu karya paling terkenal adalah puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Berikutnya contoh karya dari masing-masing angkatan dan perbedaan dari angkatan Jepang dan angkatan 45. Angkatan Jepang yaitu contohnya cerpen Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar. Cerpen Radio Masyarakat merupakan cerpen yang menarik karena mengulas tentang sejarah bangsa Indonesia. Tidak-tidaknya yang membuat suatu karya sastra menarik diantaranya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya yaitu contoh dari angkatan 45. Contohnya dari novel Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatoer. Novel ini menceritakan tentang kehidupan pada tahun 1949, kehidupan sebuah keluarga pada masa penjajahan Belanda. Dalam novel ini terdapat keluarga yang tinggal di daerah merdeka. Dalam keluarga tersebut terdapat seorang ibu tua yang bernama Amilah yang memiliki watak pemarah dan diberi julukan Jahanam Buaya Tangsi oleh tetangganya dan ditinggalkan oleh suaminya yang bernama Kopral Paijan, yang ia sendiri tidak tahu bahwa suaminya meninggal karena dibunuh oleh 3 anak tertuanya demi mempertahankan tanah air dan agar bapaknya tidak terbunuh oleh bambu runcing karena mereka memiliki perbedaan ideologi. Dan Amilah memiliki 7 anak yang bernama Kartiman, Janimin, Saaman, Salamah, Fatimah, Salami, dan Hasan. Dalam buku ini diceritakan anak Amilah yang bernama Kartiman yang menjadi prajurit gerilya, Janimin yang menjadi kopral gerilya, dan Saaman atau yang akrab dipanggil Aman, anak kesayangan Amilah, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh MP dikarenakan tersangka menjadi ketua pergerakan bawah tanah. Penjelasan selanjutnya yaitu perbedaan sastra angkatan Jepang dan angkatan 45. Yang pertama yaitu angkatan Jepang. Sastra angkatan Jepang ditulis pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua, puisi pada masa Jepang menceritakan sikap orang-orang yang berdoa atau bersantai bunglon demi mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Yang terakhir yaitu penafsiran puisi pada masa Jepang tidak lagi ambigu. Sedangkan pada sastra angkatan 45 ditulis pada masa kemerdekaan Indonesia dan beberapa tahun sesudahnya. Yang kedua, karya sastra angkatan 45 mulai ditulis dengan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, puisi angkatan 45 memiliki ciri ekspresi dan sesuai dengan realita kehidupan pengarang. Belum muncul puisi yang mengekspresikan kecaman terhadap Jepang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kiranya teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.